اللهم صل وسلم على نبينا محمد. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. وقال أيضا: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, yang saya hormati, yang saya muliakan para alim ulama, para tuan guru, para kiai, para asatid dan asatidah, dan tidak lupa juga yang saya muliakan, yang saya hormati, Ketua BKM, Wakil Ketua BKM, dan seluruh jajarannya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya. Dan wabil khusus juga kepada seluruh jemaah Masjid Al-Amin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan juga tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya tanpa mengurangi rasa hormat saya. Tetap harapan saya semoga Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam surganya, berkumpul bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surga firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah, pada pertemuan 2 bulan yang lalu kita telah menyelesaikan telah menyelesaikan wasailut thaharah, maqasidut thaharah, dan kita telah menyelesaikan wasailut thaharah dan wasail at-thaharah. Apa wasailut thaharah? Wasailut thaharah maksudnya adalah perantaranya bersuci. Apa perantara bersuci? Perantara bersuci ada 4 yang kita bahas kemarin. Apa itu? Air, batu, debu, dan samak. Air, batu, debu, dan samak. Ini perantara kalau kita mau bersuci. Kalau kita mau mandi sama mau berwudu, apa yang kita gunakan? Air. Kalau kita mau tayamum, apa yang kita gunakan? Debu. Kalau kita mau menghilangkan najis, apa yang kita gunakan? Air. Kalau kita mau istinja, boleh menggunakan air dan boleh menggunakan batu. Dan kita juga sudah membahas kemarin apalagi wasailul wasail, perantara dari perantara. Air itu perantaranya wudu, perantara mandi. Tapi apa perantaranya bersuci? Yaitu wadah, tempat. Tempat kita sudah bahas kemarin. 2 kula itu berapa? Berapa, Pak? 2 kula ada masih ingat? Ada ziro' besar, ada ziro' kecil. Nah, kalau ziro' besarnya 1 ziro' setengah. Cuma ini hitungan susah. Hitungan yang mudahnya 2 kula itu adalah 6 ziro' kecil. Ini dia pergelangan. Jadi kita hitung 1, 2, 3,
4, 5, 6. Kalau 6 ini 6 lebar, 6 dalam, 6 tinggi. Maknanya hitungan 6 dirok kecil itu 6 lebar, kalau hitungan petak 6 lebar, 6 dalam, 6 tinggi. Berapa jumlahnya, Pak? Itulah jumlahnya 2 kula. 2 berapa? 2 kula. Dan kita juga sudah membahas perantara yang lain. Perantara yang lain apa itu? Al-ijtihad. Kita berijtihad. Ada 6 perkara. Nah, jadi kita bukan mau mengulang, tapi hanya mengingatkan lagi kajian kita yang 2 bulan lalu. Jadi kita sudah membahas masalah perantara toharoh, perantara dari perantara toharoh, dan sekarang kita masuk membahas apa? Maqasidut toharoh. Apa itu maqasid? Tujuan-tujuan bersuci. Apa tujuannya bersuci? Ada tujuan bersuci, ada 4. Apa itu? Wudu, mandi, tayamum, dan samar. Apa tujuannya bersuci? Tujuannya air itu apa? Untuk mandi. Apa tujuan air? Untuk wudu. Apa tujuannya debu? Untuk tayamum. Apa tujuannya batu? Untuk istinja. Nah, sekarang kita masuk kepada maqasidut toharoh yang pertama. Masya Allah, kajian kita nggak bisa lama, dan kita pun nggak mau lama-lama kan. Jadi sebenarnya kalau kita mau bahas bab wudu itu yang nggak cukup waktu kita hari ini. Tapi saya akan menjelaskan detail-detail definisinya saja. Yaitu apa? Poin-poinnya saja. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wudu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Hai orang-orang beriman, apabila kalian berdiri untuk salat, maka basuhlah wajah kalian, basuhlah kedua tangan kalian sampai ke siku kalian, dan kalian usaplah sebagian kepala kalian, dan kalian basuhlah kedua kaki kalian ilal ka'bain, sampai kedua mata kaki kalian. Betul, Pak? Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, la salata liman la wudu'alah. Tidak sah salatnya seseorang yang mana orang tersebut tidak memiliki wudu. Miftahus shalah at-tuhur. Kuncinya salat adalah bersuci. Jadi kita nggak akan bisa masuk ke dalam sholat kalau kita nggak bawa kuncinya. Apa itu kuncinya? Wudu. Berapa rakaat pun sholat kita, berapa khusyuk pun berdirinya kita ketika kita sholat, tetapi kalau tidak sah wudunya maka sia-sia. Ustadz, bukankah nggak berdosa? Ya, berdosa. Bukan hanya sia-sia. Kalau sia-sia tapi nggak ada dosa, lumayan, betul, Pak? Tapi kalau sia-sia dan berdosa, nah ini namanya double-double ini. Bukan rugi sekali, rugi 2 kali. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sudah berbicara bab wudu, maka kebiasaannya ahli fikih, kebiasaannya para fuqaha pasti akan membahas perkata, kalimat atau kata apa maksud daripada wudu. Maka maksud daripada wudu, al-wudu'u lughatan ghuslu ba'dil a'dha. Wudu secara bahasa adalah membasuh
sebagian anggota. Tengok Pak. Tengok Bu. Wudu secara bahasa adalah membasuh sebagian anggota. Jadi maknanya Ibu, kalau Ibu membasuh kelingking, maka Ibu sudah dikatakan berwudu, tapi berwudu secara bahasa. Ibu membasuh tangan aja. Membasuh apa? Tangan saja. Gak ada niat. Maka secara bahasanya orang Arab mengatakan itu namanya ibu bapak berwudu. Karena wudu secara bahasa adalah ghuslu ba'dil a'dha, membasuh sebagian anggota. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda dalam hadis, barakatut ta'am al-wudu qablahu wal wudu ba'dahu. Keberkahannya makanan itu adalah kalian wudu sebelum makan dan kalian wudu setelah makan. Jadi kalau ada orang sebelum makan dia wudu kayak sholat, dan setelah makan dia wudu seperti wudunya sholat, betul nggak cara memahami hadisnya? Betul. Ya, itu berarti dia memahami apa? Memahami wudu secara syara'an. Tapi yang dimaksud dalam hadis Nabi, barakatut ta'am al wudu qablahu wal wudu ba'dahu. Sebelum makan wudu, barokahnya makan, wudu sebelum makan dan wudu setelah makan. Yang dimaksud Nabi apa? Cuci tangan. Kenapa? Karena wudu secara bahasa adalah ghuslu ba'dil a'dha, membasuh sebagian anggota. Jadi kalau Bapak cuci tangan itu sudah dikatakan berwudu, tapi secara bahasa. Jelas ya? Jadi jangan ibu-ibu, bapak-bapak cuci tangan ya. Ini kan udah wudu, cuci tangan aja terus sholat, sementara dia barusan kentut. Boleh nggak? Nggak boleh. Adapun wudu itu membasuh sebagian anggota hanya wudu secara bahasa, dan ini bukan yang dikehendaki. Jelas Pak ya? Tapi kalau kita memahami hadis Nabi yang keberkahan makanan wudu sebelum makan dan wudu setelah makan itu adalah basuh tangan. Kenapa? Karena wudu secara bahasa adalah membasuh sebagian anggota. Jelas Pak ya? Jelas Bu ya? Oke, sekarang kita masuk kepada yang kita tuju. Apa itu? Secara agama, secara syar'i namanya. Apa wudu secara syar'i? Wudu secara syar'i definisinya adalah ghuslu a'dha'il makhsusah biniyatin makhsusah. Membasuh ghuslu a'dha'il makhsusah, membasuh anggota-anggota yang khusus. Apa itu anggota yang khusus? Anggota-anggota yang khusus yang telah difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Apa itu ghuslu a'dha'il makhsusah? Membasuh anggota-anggota yang khusus. Pertama wajah, kedua tangan sampai siku, ketiga mengusap sebagian kepala, bukan rambut Pak ya. Nanti kalau kita katakan rambut, nanti orang yang nggak punya rambut bingung, dia mau wudu, nggak sah wudu aku ini. Kenapa? Nggak punya rambut aku. Jadi bukan rambut tapi apa? Kepala. Dan kedua kaki sehinggalah sampai kena ke dua mata kaki. Jelas itu Pak ya? Jelas Bu? Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ghuslu a'dha'il makhsusah, membasuh anggota-anggota yang khusus. Biniyatin makhsusah,
dengan niat yang khusus. Betul? Apa niatnya? Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghar lillahi ta'ala. Sengaja aku niat wudu untuk mengangkat hadas kecil karena Allah Ta'ala. Jadi sudah berapa rukun itu? Tadi membasuh anggota yang khusus, wajah. Tengok nih, wajah, tangan, kepala, apa? Kaki, niat. Kok cuma 5 Ustaz? Niat wudu ada berapa? Nah, rukun wudu ada berapa? 6. Apa yang kurang di situ? Apa yang kurang? Saya ulangi. Niat, basuh wajah, basuh tangan, mengusap sebagian kepala, membasuh kaki. Apa yang kurang? Tertib. Yang kurang adalah tertib. Lo tertib Ustadz, mana rukunnya Ustadz? Nggak ada tuh di definisinya. Kalau membasuh anggota khusus tadi Ustadz sudah sebutkan. Kalau dengan niat khusus tadi pun Ustadz sudah sebutkan. Sekarang saya tanyakan tertib mana? Nah, mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i memasukkan tertib ke dalam rukun wudu. Walaupun nggak disebutkan secara tekstual, tetapi Imam Syafi'i memahaminya secara apa? Secara apa kalau kita bilang lawannya tekstual apa? Secara konses gitu loh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, basuh wajah dulu, betul? Basuh kedua tangan sampai siku, mengusap kepala, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Kan Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan tertib, wajah, tangan, kepala, kaki. Jadi haruslah, wajiblah tertib. Maka Imam Syafi'i memasukkan tertib walaupun tidak tekstual tapi secara konses, tertib masuk dalam rukun. Jadi sudah genap ya? Sudah genap, sudah komplit. Rukun wudu ada berapa? 6. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari mana kita ambil rukun? Dari definisi secara syar'i, secara syar'an. Apa itu? Ghuslu a'dha'il makhsusah biniyatin makhsusah. Membasuh anggota-anggota yang khusus dengan niat yang khusus. Jadi kalau kita mengerti itu definisi, kita akan bisa mengeluarkan, membuat rukun dari definisi tersebut. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sudah bicara wudu, kalau kita sudah bicara undang-undang atau hukum dalam agama, maka nggak akan lepas yang namanya definisi, syarat, dan rukun. Definisi, syarat, dan rukun. Ini pasti nggak akan bisa hilang. Maka yang pertama kali kita bahas sebelum kita masuk kepada rukun adalah, setelah kita membahas definisi, kita membahas syarat. Jadi syarat perlu kita ketahui, syarat adalah ketentuan atau ketetapan ibadah di luar ibadah. Apa? Ketetapan ibadah di luar ibadah. Dan rukun, ketetapan ibadah di dalam ibadah. Sekarang saya kasih contoh. Mungkin kalau memahami wudu, syarat wudu mungkin agak susah. Sekarang contohnya, ada syarat sah solat, ada rukun solat. Apa syarat sah solat? Yang pertama, syaratnya sah solat adalah suci badan dari hadas kecil dan hadas besar. Kapan dilakukan? Sebelum sholat. Pastikan dulu badan kita suci dari hadas kecil dan hadas besar.
Terus suci tempat dan pakaian. Suci tempat dan pakaian. Jadi sebelum kita mau sholat, pastikan dulu tempat dan pakaian kita suci. Setelah itu apalagi yang harus kita siapkan? Yang harus kita perhatikan? Menghadap kiblat. Ini harus kita pastikan dulu sebelum kita sholat. Kita ini memastikan kita menghadap kiblat setelah takbir atau sebelum takbir? Sebelum takbir apa setelah takbir, Pak? Sebelum takbir. Makanya syarat ketentuan ibadah di luar ibadah. Terus menutup aurat. Kita menutup aurat ini, kita memastikan aurat kita tertutup di luar ibadah apa? Dalam ibadah? Di luar ibadah. Yang terakhir syarat sah sholat apa? Adalah mengetahui masuknya waktu sholat. Pas waktunya sholat. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini syarat. Jadi sholat ada syarat, wudu pun ada syarat, akan kita baca nanti. Adapun rukun apa? Ketentuan ibadah di dalam ibadah. Apa itu? Kalau sholat, takbiratul ula pertama. Kedua apa? Baca Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah kan pas kita dalam ibadah. Jadi maknanya syarat adalah ketentuan ibadah di luar ibadah, rukun adalah ketentuan ibadah di dalam ibadah. Maka syarat di sini, syarat sahnya wudu apa? Wahiyya khamsatun. Syarat sahnya wudu ada 5. Awalan yang pertama, ayyakunal wudu'u bil ma'il mutlaq. Fala yajuzu raf'ul hadathi wala izalatun najasi wala tahsilu sa'irit tahara walau masnunatan illa bil ma'il mutlaqi wa qad sabaqa bayanuhu. Di sini dikatakan syarat sah wudu yang pertama adalah kita berwudu dengan air mutlak. Apa air mutlak? Air yang tidak ada ikatan secara pasti namanya. Namanya nggak diikat secara pasti. Maksudnya tuh tidak ada embel-embel. Ya jelas air. Sekarang saya tanya, ini air air apa ini, Bu? Air aja, Ustadz. Betul? Di gelas dia air, di ember dia air, di gelas dia air, di ember dia air, di bak pun orang mengatakan air. Tidak ada embel-embel namanya. Ini apa ini? Saya belum lihat. Nah, ini teh. Ini air teh. Di gelas dinamakan air teh. Kira-kira kalau di ember dia air teh. Orang mengatakan ada embel-embelnya, teh. Di bak pun dia tetap air teh. Nah, embel-embel ini yang apa namanya? Itulah yang menjadikan air itu jadi tidak air mutlak. Tapi kalau kita katakan air mutlak, air udah beres. Air, tidak ada air kelapa, enggak ada. Tidak ada air kopi, tidak ada. Tidak ada air comberan, tidak ada. Ketika orang mengatakan air, namanya air mutlak. Jadi kita boleh wudu pakai air ini, air biasa, air mutlak, tapi kita nggak boleh wudu pakai air teh. Kenapa nggak boleh wudu pakai air teh? Karena dia nggak masuk syarat sahnya wudu. Kenapa? Karena syarat sahnya wudu yang pertama adalah berwudu dengan air mutlak. Air mutlak apa? Air yang tidak ada ikatan namanya secara pasti, nggak diikat namanya. Air saja. Tapi kan kalau kita katakan ada pengikatnya, misalnya pengikatnya teh, air teh. Nah, ini udah terikat dia. Udah terikat dengan si teh. Si teteh atau si teh. Kelapa, dia sudah terikat dengan apa? Dengan kata-kata kelapanya itu. Jadi nggak sah berwudu pakai air kelapa.
Air kopi, dia sudah terikat dengan kopi. Jelas Pak ya? Jadi yang pertama, syarat sahnya wudu adalah berwudu dengan air mutlak. Enggak sah wudu ataupun istinja dan sebagainya, mandi jinabat, bersihkan najis atau istinja, tidak sah kalau tidak pakai air mutlak. Oke. Yang nomor 2, syarat sah wudu yang nomor 2 adalah jiryanul ma'i alal udwil maghsul kal wajhi wal yadaini war rijlaini fala yakfi ayumissahu bila jiryan li'annahu la yusamma ghuslan ma annal ma'mura fil ayah al karimah al ghuslu. Oke, yang nomor 2 sini dikatakan syarat sahnya wudu ya. Syarat sahnya wudu yang nomor 2 adalah mengalirkan air ke anggota-anggota yang dibasuh. Tengok, anggota-anggota yang dibasuh. Ustadz, memang ada anggota wudu yang nggak dibasuh. Ada. Apa itu? Kepala. Kepala bukan perintahnya bukan dibasuh tapi diusap. Nah, Ustadz, apa bedanya basuhan? Apa bedanya usapan? Ini dia. Bedanya basuhan itu harus airnya berjalan di anggota yang dibasuh. Airnya berjalan atau mengalir. Tapi kalau usapan, airnya nggak mengalir. Saya ambil, ini tangan saya celupkan ke dalam air, kemudian saya ratakan. Ini basuhan bukan? Ini bukan basuhan tapi usapan. Maka nggak boleh mengusap anggota wudu yang seharusnya dibasuh, tapi boleh membasuh anggota yang seharusnya diusap, tetap sah. Jelas ya? Jadi anggota yang diusap apa? Kepala. Ustadz, saya nggak usap, tapi saya basuh, nggak apa-apa. Sudah masuk dia, sudah dianggap. Tapi anggota basuhan kita usap, sah nggak? Nggak sah. Lah, apa bedanya basuhan? Apa bedanya usapan? Usapan airnya tidak berjalan atau tidak mengalir di anggota yang dibasuh, tapi kalau basuhan airnya mengalir di anggota yang dibasuh. Jadi syaratnya, jadi saya mau cerita dikit Bu. Dulu ketika saya pergi ke India, maka kita tuh biasa Pak, kendaraan utama di India itu adalah kereta api Pak, betul? Film-film itu betul memang tuh Pak, kereta api. Kadang kita naik kereta api itu mau 36 jam. Saya pernah kemarin itu 38 jam Pak, di atas kereta api dari Delhi. Dari Delhi kita tuh ke Kolkata. Kolkata itu sudah perbatasan dengan Bangladesh. Maka kadang di kereta api itu airnya habis, nggak ada air. Maka teman-teman punya inisiatif apa? Tayamum katanya. Saya bilang, ngapain bertayamum? Dan tidak sah bertayamum kalau masih ada air. Air sering habis Ustadz. Ini tayamum kita hanya jaga-jaga. Saya bilang masih bisa diusahakan. Bagaimana cara mengusahakannya? Beli spray semuanya. Saya bilang beli spray ya, semprotan itu spray. Ini penting Bu. Mungkin kalau ibu-ibu nanti haji atau umroh, amin ya. Mungkin pada masa itu ibu nggak ada air. Jalan terakhirnya kalau ibu juga nggak mau pakai debu, jalan terakhirnya apa? Pakai spray. Isi apa? Air di spray. Udah. Ini jaga-jaga. Ketika kita mau wudu, semprotkan. Semprot, udah. Tapi tunggu ada yang jatuh airnya walaupun 1 tetes. Nah, ini dinamakan basuhan. Baru kita ratakan. Walaupun 1 tetes yang terjatuh, yang mengalir, itu sudah dinamakan basuhan.
Boleh. Jadi langsung kita ratakan. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu nanti di atas pesawat ada yang salah arti. Nah, apa katanya? Boleh Ustadz bertayamum di pesawat. Enggak ada. Pesawat itu enggak ada debunya. Diyakini enggak ada debu. Kenapa? Karena ada alat penyedot debu. Kan sering kita ketika kita baru naik pesawat ya, ketika pesawat itu ketika lampu tanda sabuk pengaman dimatikan, mereka itu biasanya mengatakan, atau sebelum landing mereka akan mengatakan bahwasannya dalam pesawat ini sudah ada alat untuk menghisap debu. Jadi nggak ada debu. Sementara kita harus sholat walaupun di atas udara. Jadi cara yang paling baik bagaimana? Kalau kita wudhu di toilet nggak cukup air dan marah orang, bahaya juga. Caranya bagaimana Pak, Bu? Beli spray, semprot, udah apakah semua? Ketika satu aja, tapi biasanya nggak satu, banyak kan? Ketika satu aja yang mengalir, itu namanya udah basuhan, langsung diratakan. Tangan begitu juga. Serek. Ketika ada yang mengalir, ratakan. Semprot lagi, ratakan lagi. Mengalir, ratakan lagi. Ketika ketika kepala, itu usapan. Kaki, basuhan, semprot sampai ada mengalir satu tetes. Walaupun satu tetes, itu sudah dinamakan basuhan. Sudah sah wudunya. Hemat air enggak? Hemat air. Dan bikin basah enggak? Enggak akan bikin basah pesawat. Walaupun semuanya wudu pakai spray itu, tapi enggak akan membahayakan penerbangan kita. Jadi sudah jelas ya, yang dinamakan basuhan adalah jiryanul ma', yaitu mengalirkan air alal udwil maksul, ke atas anggota yang dibasuh, kal wajhi seperti wajah, wal yadaini dan kedua tangan, war rijlain dan kedua kaki. Fala yakfi, maka tidak cukup ayumis sahu untuk seorang itu mengusapkan anggota yang dibasuh bila jirian, tanpa adanya yang mengalir. Nah ini dia. Jadi misalnya spray tadi, serek, nggak ada yang mengalir, langsung diusap. Basuhan apa usapan tuh? Usapan. Maka di sini dikatakan tidak cukup ya mengusap tanpa ada yang mengalir. Li'annahu, bahwasannya la yusamma ghuslan ma'a annal ma'mura fil ayat al-karim al-ghuslu. Kenapa? Karena sesungguhnya usapan tanpa ada yang mengalir itu namanya adalah usapan. Sementara perintahnya Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Qur'an yang karimah adalah disuruh membasuh. Itu syarat wudu yang nomor 2. Oke, syarat wudu yang nomor 3, alla yakuna 'alal udwil maksul mughayyirun lil ma'i taghayyuran gharran ka za'farana wa samdal. Khilafan li jam'in fi qaulihim bi anna ma'al udwi mu'tafarrun wa ma'fuun anhu. Jadi yang syarat sah wudu yang nomor 3 yang harus kita pastikan sebelum kita wudu adalah tidak adanya di anggota-anggota yang harus kita basuh ada perkara-perkara yang menyebabkan air tadi itu berubah namanya. Misalnya di tangan bapak-bapak ada sabun yang banyak, yang mana kalau kita air ini memang airnya mutlak ya, air mutlak, air putih, tapi ketika air tadi datang ke kita ya, kena ke tubuh kita, air tadi itu langsung berubah. Betul? Berubah jadi air sabun. Mutlak apa bukan? Bukan mutlak. Betul ya? Bukan air mutlak. Ada sabun. Maka kita nampak air yang tadi jatuh daripada anggota tubuh kita tuh memang air sabun. Sah nggak wudunya? Nggak sah. Jelas ya? Karena apa? Karena di badan kita tuh ada sesuatu yang merubah, yang menjadi sebab berubahnya nama air tersebut. Misalnya di sini dikatakan za'faron, tahu ya Pak ya, za'faron atau sabun katanya, dan benda-benda yang lain yang mana dengan sebab
terkenanya air ke tubuh kita itu yang kena za'faron atau sabun itu berubah nama airnya. Jadi pastikan ya, tidak ada sesuatu yang menyebabkan airnya berubah namanya. Yang nomor 4, alla yakuna 'alal utwi ha'ilun yamna'u usulal ma'i lil basyarah kanauratin wa syam'in wa duhnin jamidin wa aini hibrin wa hinnain bi khilafi duhnin ma'in wa illam yathbutil ma'u alaihi wa athari hibrin wa hinnain ay fa innahu la yu'taddu ha'ilan fayasihul wudu'u ma'ahu. Maka yang nomor 4, pastikan tidak adanya sesuatu yang menghalangi anggota wudu. Misalnya di sini ada apa? Ada inai. Bukan inai, bukan bekas inai ya, inainya. Ada bekas inai, ada inainya. Jadi pastikan tidak ada inai. Kenapa? Karena inainya itu menghalangi masuknya air. Atau di sini dikatakan tinta, bukan bekas tinta. Bukan. Bekas tinta nggak apa-apa, bekas inai nggak apa-apa. Ini apa? Bekas ini tintanya. Nah, tinta ini menghalangi air. Atau lebih sering juga di kaki itu nasi, Pak. Nasi tadi lengket. Nah, ini ketika nasi itu dilengket di dalam di anggota yang kita basuh itu, maka nasi tersebut apa? Nasi tersebut menghalangi masuknya air ke kulit atau ke pori-pori, nggak boleh. Jadi sini dikatakan bahwasannya pastikan tidak ada sesuatu yang menghalangi masuknya air ke kulit. Seperti apa? Seperti tinta, seperti inai, seperti lemak katanya, atau ya cat, betul, atau juga nasi, begitu loh. Pastikan. Tapi bukan ini ya, bukan tinta, bukan bekas tinta. Bekas tinta nggak apa-apa. Misal tangan kita ada pena, ada apa namanya? Kan tintanya itu kan ada yang zatnya itu, bukan itunya. Jadi zatnya itu yang kering itu udah kita apakan tinta tersebut, tinggal bekas-bekasnya, itu nggak apa-apa, walaupun nggak hilang. Atau apa namanya itu? Inai. Bukan inainya, bekas inai nggak apa-apa. Jelas ya? Bekas inai nggak apa-apa. Jelas ini, Pak? Jadi pastikan tidak ada yang menghalangi sesuatu di anggota yang dibasuh. Yang terakhir nomor 5. Yang nomor 5, nah ini nomor 5 khusus. Nomor 5 khusus bagi orang yang sakit. Khamisan yang nomor 5, ma'rifatu dukhuli waqti sholati li daimil hadath kasal silil bauli wal madhi wa kal mustahadati li anna taharatahu taharatu daruratin wala darurata qabla dukhulil waqti. Jadi yang nomor 5 ini bagi orang yang punya penyakit. Penyakit apa kalau kita bilang ya? Penyakit prostat atau apa? Maksudnya yang dia selalu kencing terus, Pak. Nggak bisa dia kontrol lagi. Ibarat kalau keran klepnya rusak, ngalir aja dia. Apa itu bahasanya, Pak? Prostat ya. Hah? Beser. Boleh beser kencing, maaf, bagi laki-laki dan perempuan. Boleh ada juga yang beser madi, ada beser wadi, ada beser mani. Ustaz, ada beser mani? Ada. Orang besernya mani, Pak. Subhanallah. Terus khusus perempuan dia ada beser istihadah. Darah istihadah itu keluar aja. Maka ini bagaimana bagi orang yang sakit ini? Bagi orang yang sakit yang nomor 5, dia wudu harus ketika sudah adzan. Ibu, kalau ibu-ibu nanti jangan inilah. Nanti saya doain pula. Ustaz ini suka kali doain yang buruk-buruk. Enggak. Seandainya ada kawan kita yang dia itu beser, maka kasih tahu sama dia, kau sholat wudunya ketika masuk waktu sholat, ketika adzan baru boleh wudu. Kenapa? Karena wudunya orang yang beser adalah wudu yang darurat.
Wudu apa? Wudu darurat. Dan nggak dikatakan darurat kalau belum masuk waktunya. Ya, kalau masih panjang apa daruratnya? Tapi ketika sudah masuk waktunya, berarti dia harus dan dia wajib sholat ini. Bagaimana saya sholat? Saya keluar kencing terus. Bagaimana saya wudu? Saya keluar kencing terus. Al-masyaqqah tajlibut taisir. Ya. Ad-darurah, darurat itu, ya kan, menghilangkan semuanya. Kalau udah bab-bab darurat, maaf, makan yang haram kalau nggak darurat nggak boleh. Tapi kalau sudah darurat, yang haram jadi boleh. Nah, kamu ini darurat, kencing terus itu, iya betul. Tapi darurat, kamu wajib sholat dan ini udah emergensi. Bagaimana? Kamu wudhu, nggak apa-apa. Walaupun kamu beser, tapi syaratnya ganti dulu celananya. Ganti celananya, terus dia bersihkan. Lalu dia pakai pakaian yang suci, dia sholat. Walaupun setelah itu Ustaz keluar nggak apa-apa ya. Walaupun setelah itu keluar nggak apa-apa. Nanti ketika dia mau sholat yang berikutnya, mau wudhu yang berikutnya, yang kena tadi itu ganti lagi yang baru. Jadi memang banyak ganti Pak. Ganti lagi yang baru, kemudian wudhu lagi, sholat lagi. Ingat ya, yang nomor 5 ini bagi orang sakit. Apa itu? Mengetahui masuknya waktu sholat. Maknanya ketika sholat sudah masuk, dia baru berwudhu. Alhamdulillah kita sudah membahas secara poin-poinnya, secara ringkas syarat-syarat sah sholat. Jadi yang saya katakan ini hanya inti-intinya, tapi aslinya lebih banyak lagi Pak. Tapi kalau bapak-bapak pahami dan dengar apa yang saya sampaikan, itu sudah lebih dari cukup. Sudah lebih apa? Dari cukup. Oke. Sebelum kita teruskan, ada yang ditanyakan? Syarat sah wudu ini ada? Enggak ada? Iya, Pak. Air gambut itu kan warna seperti air teh. Air apa, Pak? Air gambut yang di dalam laut. Bisa ada yang Oke, air gambut itu air mutlak. Air mutlak. Nah, Ustaz, kan ada namanya gambut. Loh. Hujan juga ada namanya, air hujan. Tapi dia itu namanya tuh nggak diikat dia dengan nama itu. Iya, memang ketika air hujan, ketika dia turun dari langit kita katakan dia air hujan, tapi ketika dia di ember itu air. Enggak lah dia di ember air hujan, enggak. Begitu juga air laut, ada kata-kata lautnya. Ya karena dia di laut. Tapi kalau kita sudah pindahkan, dia jadi air laut, enggak. Jadi mumfak dia namanya. Apa dia terpecah dia. Dia terpecah. Maksudnya dia enggak kayak tadi teh yang kalau dia di gelas teh, di ember teh, enggak. Dia terpecah namanya. Ya ketika dia ada di situ kita katakan air laut, ketika dia ada di laut dikatakan air laut, ketika dia ada di sungai kita katakan air sungai, ketika dia di danau kita katakan air danau, tapi dia tidak diikat secara pasti. Begitu juga air gambut. Tapi air gambut itu air mutlak, walaupun warnanya kuning. Sekarang kan sungai-sungai di Medan warnanya kuning, Pak. Sebiru-biru pun warnanya kuning. Nah, dia kuningnya memang aslinya kuning gitu. Dia kuning bukan kita buat-buat, bukan kita kasih jahe, bukan. Tapi kalau kita suka kunyit, bukan. Tapi kalau air yang suci kita kasih benda suci, tapi dengan benda suci tadi misalnya kunyit sudah berubah makna, sudah berubah nama dia, sudah berubah warna, airnya jadi air mustakmal, nggak boleh digunakan untuk berwudu. Jadi air gambut keputusannya, air gambut itu air mutlak, boleh berwudu pakai air gambut. Jelas Pak ya? Oke, ada yang tanyakan lagi? Nggak ada? Oke, udah paham semua. Di sini saya mau membaca sedikit. Dikatakan di sini adalah tanbih, yaitu apa? Peringatan. Tanbihun, peringatan, wahal tajibu izalatu wasakhin tahta dhufrin yamna'u husulal ma'i ila ma tahtahu fihi wajahan. Awalan wujubuha wa adamul musamahati amma tahtahu minal wasakhi.
jazama bihi katsirun minhum An-Nawawi fi Rawdah. Tsaniyan annaha la tajibu wa bihi qala jam'un minhum Al-Ghazali wa Zarkashi wa ghairuhuma wa atalu fi tarjihihi bal sarrahu bil musamahati amma tahtahu min al-wasakhi duna nahwil ajin. Di sini ada peringatan tidak wajib ya. Tapi kalau bapak-bapak, ibu-ibu mau melakukannya, mau menghilangkannya nggak apa-apa, tapi nggak wajib. Apa itu? Tidak wajib menghilangkan daki yang ada di bawah kulit kita, yang ada di bawah kuku kita, nggak wajib. Lo itu nggak kena air tuh, ada dakinya itu nggak apa-apa. Kenapa? Karena ketika kuku kita panjang dan ada daki di dalam, maka daki itu bukan lagi anggota luar, tapi di anggota dalam. Sementara kita diperintahkan membasuh adalah anggota luar, bukan anggota dalam. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu mau membersihkan daki yang ada di bawah kuku yang panjang itu, monggo silahkan. Tapi kalau ibu-ibu, bapak-bapak enggak menghilangkan daki, ya maaf, yang ada di dalam kuku kita pun enggak apa-apa karena enggak wajib. Tapi kalau selain daki, misalnya tepung, betul, tepung yang ajin itu tepung yang ini, yang sudah kena air, yang sudah jadi adonan. Kadang dia masuk ya. Nah kalau itu nggak boleh. Kalau tepung nggak boleh, karena dia benda yang lain. Tapi kalau daki nggak apa-apa. Jelas ini Pak? Jelas Bu? Oke, sampai jam berapa ya? 6:30. Masih sempatlah kita bahas rukun wudu ya. Rukun wudu tadi syarat sah wudu ada 5, rukun wudu ada 6. Faslun fasal fi arkanil wudu, di dalam menjelaskan rukun-rukun wudu. Wahia, dan adapun rukun-rukun wudu sittatun ada 6. Awalan yang pertama adalah an-niyah. Niat. Kapan niat Ustaz? Jadi Ustaz, saya pernah dengar ada orang mengatakan niat. Kadang orang bilangnya niat, kadang orang bilangnya azam. Aku azam lah, aku niat lah. Itu sama nggak Ustaz? Oh beda, bahasanya beda, maknanya pasti beda. Kalau niat apa? Nah, niat haqiqatun niyah muqtarinatun bil fi'il. Hakikatnya niat bersamaan, berbarengan dengan pekerjaan. Jadi kalau ada orang niat pas melakukan amal, ya namanya niat. Adapun azam adalah niat yang tidak dibarengi dengan pekerjaan. Niatnya awal, pekerjaannya nanti. Bapak kapan niat haji? Oh saya sudah azam. Jangan bilang niat, saya azam haji. Kenapa azam? Niatnya duluan, hajinya nanti. Saya niat haji, saya azam untuk haji. Kapan? Tahun depan. Zakat, karena zakat itu ya niatnya itu tidak berbarengan dengan pekerjaan, jadi maknanya zakat itu bukan niat tapi azam. Puasa, niatnya kapan? Niat dulu apa amal dulu? Niat dulu, amalnya udah belum. Jadi puasa itu bukan niat tapi azam. Kenapa? Karena niat tanpa dibarengi dengan pekerjaan namanya azam. Tapi kalau niat berbarengan dengan pekerjaan, maka itu dikatakan niat. Nah, di rukun wudu kita disuruh niat, bukan disuruh azam. Jadi kita mestilah niat berbarengan dengan pekerjaan yang pertama. Kapan itu? Ketika takbiratul ula. Allah, dalam hati, sengaja aku sholat fardu zuhur 4 rakaat menghadap kiblat makmuman karena Allah Ta'ala. Nah, jelas ya? Niat berbarengan dengan pekerjaan. Jadi Ustadz, niat di mana Ustadz? Niat di hati. Kalau saya lafazkan Ustadz, itu talaffuz bin niyah. Jadi kalau seseorang dia talaffuz bin niyah,
di hatinya dia mengucapkan, melafazkan, tapi di hatinya tidak dibesitkan, sah nggak amalnya? Nggak sah. Jelas ya, nggak sah. Jadi kalau dia Ustaz, dia nggak melafazkan tapi di hatinya saja, ya memang itu niat. Tapi kalau dia dua-dua Ustaz, afdol. Ini afdol, lebih utama. Wajibnya dapat, sunnahnya pun dapat. Jelas ya? Terus rukun wudu yang kedua adalah ghuslul wajhi, membasuh wajah. Membasuh wajah. Oke Ustadz, membasuh wajah. Mana wajah yang harus saya basuh? Bagian mana di wajah yang wajib saya basuh? Kalau tulan itu panjang nih ya. Dari sini, dari mimana biti syar, dari awal tumbuhnya rambut. Tengok ya. Awal tumbuhnya rambut. Ustadz, kalau dia botak kayak mana Ustadz? Nah, dia di apa? Dikira-kira yang mana sekiranya orang umum, orang yang berambut atau dia dulu pernah berambut, di mana awalnya? Oh di sini. Ya sudah sini. Walaupun dia botak, dia botaknya setengah ini. Ah, inilah awal rambutnya nih, tinggal sini. Ha. Enggak, bukan dari situ, tapi apa? Dari secara ghalib, secara umumnya orang itu tumbuhnya rambut di sini. Ada enggak anak-anak bayi tiba-tiba rambutnya gitu? Ya, enggak ada. Ghalibnya di sini, umumnya di sini. Jadi tulan panjang dari tempat awal tumbuhnya rambut itu sampai tahta dzaqan, sampai apa? Di bawah dagu. Kalau ardon, lebar dari apa? Min syahmati udhunain, daun telinga ini yang sini ini syahmah namanya. Syahmah yang kanan sampai syahmah yang kiri. Nah, bulu yang ada di sini, ya ini sekitaran sini nih, mau janggut lah, mau kumis, apalagi ini yang di sini tuh, ya jidat ke apakah semuanya itu wajib dibasuh. Yang di luar daripada situ nggak wajib tapi sunnah. Jelas Bu? Jelas Pak? Jadi kalau panjang dari tempat awal tumbuh rambut sampai di bawah dagu. Nih, bawah dagu. Kalau lebar, daun telinga. Dan bulu yang ada di dalam ini semuanya wajib dibasuh. Yang nomor 3, ghuslul yadain, membasuh kedua tangan. Jadi yang wajib, yang rukunnya apa? Wajibnya adalah membasuh tangan dari ujung jari sampai siku. Tapi ya, kita disunnahkan, disunnahkan untuk apa? Itolatul ghurrah wal muhajjalin. Nabi SAW beliau bersabda dalam satu hadis, innakum latada'una ghurram muhajjalina yaumal qiyamah min atharil wudu faman istata'a minkum ayyutila ghurratah wa tahjilah falyaf'al. Dikatakan Nabi, nanti kalian ini dikenali sebab apa? Bekas-bekas wudu kalian, cahaya wudu kalian yang ghurrah muhajjalin. Ghurrah apa? Al-bayad, cahaya yang ada di wajah. Namanya ghurrah. Adapun muhajjalin itu adalah cahaya selain wajah, tangan, kaki, kepala. Namanya apa? Muhajjalin. Nanti dikatakan Nabi, kalian dikenali daripada sebab cahaya ghurrah muhajjalin, dari asar dan bekas-bekas wudu. Maka barang siapa yang dia mampu untuk untuk ghurrah dan muhajjalin, maka hendaklah dia melakukannya. Apa maksudnya ghurrah muhajjalin? Ghurrah melebihkan dari batas yang wajib. Wajah yang tadi itu dari sini sampai sini, dari kedua telinga kanan sampai dari daun telinga kanan sampai daun telinga kiri. Maka kita lebihkan
telinga kita basuh semuanya, kepala kita setengah kita basuh semuanya, dagu kita sampai ke leher kita basuh semuanya. Maka apa? Ini wajib. Ghurrah muhajjalin ini wajib. Kenapa? Karena alil wasail hukmul maqasid kaidahnya. Agar kita itu nggak ragu-ragu kalau pas-pasan, maka kita melebihkan ini jadi wajib untuk menghilangkan keraguan-raguan. Begitu juga tangan muhajjalin ya, tangan lebihkan, jangan pas-pasan, kita lebihkan sampai ke apa namanya nih, siku. Jelas ya? Tinggal 7 menit lagi. Yang nomor 4, mashu ba'dir ras, mengusap sebagian kepala. Bukan rambut Pak ya, kepala. Nah, mana batas kepala? Tengok, batas kepala adalah nih Pak, rahang kita ini rahang ini ke belakang. Serahang kita ini lurus ke belakang, naik ke atas, namanya kepala. Jadi kalau rambut kita masih di bawah rahang, kita malas buka sorban kayak saya, ambil air satu jari gini kan, yang di bawah rahang gini. Dah, habis itu basuh kaki. Sah nggak wudunya? Sah. Kenapa? Karena yang dikatakan apa? Mengusap sebagian. Maknanya kecil pun, walaupun satu ujung jari yang kita tempelkan sini, itu pun dikatakan sebagian. Jadi dengan kita mengusap kepala kita pakai kena satu rambut atau sedikit daripada kepala kita, sedikit aja, sudah sah. Kenapa? Karena yang sedikit itu termasuk bagian dari kepala. Jelas ya? Malas ibu-ibu misalnya wudu, nggak mau buka jilbab karena di tempat umum, di situ ikhtilat, bercampur laki-laki yang bukan mahram dan perempuan yang bukan mahram. Maka ibu-ibu nggak usah bingung, nggak usah harus buka jilbab, wudu, ambil air satu ujung jari ya, untuk dapatkan sunnahnya saja, untuk dapatkan kewajiban bukan sunnah. Udah, baru basuh kaki, nggak payah, nggak harus buka jilbab. Haram kalau buka jilbab di atas, di depan yang bukan mahram, lelaki yang bukan mahram. Jelas ya? Yang nomor 6, yang nomor 5, ghuslur rijlain, membasuh kedua kaki, ilal ka'bain, sampailah kedua siku. Ini pun kita diwajibkan melebihkan. Kenapa? Karena kalau kita pas-pasan dikhawatirkan kita ragu. Jadi kita diwajibkan juga, harus juga untuk melebihkan sampai apa? Sampai betis. Jelas ya? Nah, yang nomor 6 terakhir karena waktu kita sudah habis. Yang nomor 6 adalah tertib setiap anggota basuhan. Tertib wajah, dah. Kedua tangan tertibnya bagaimana? Kanan dulu baru kiri. Kepala bebas, mau belakang mau depan mau yang mana. Kaki kanan dulu baru kiri, nggak boleh dibalik ya. Kiri dulu baru kanan. Alhamdulillah kita sudah belajar 2 pasal. Pasal pertama pasal tertibnya syarat sah wudu, dan pasal yang kedua adalah rukun-rukun wudu secara poin-poinnya saja. Mungkin ada yang ditanyakan? Ya Pak. Dua-dua sah. Cuma mana lebih afdol? Begini apa? Begini. Ulama berbeda pendapat. Jumhur ulama mengatakan begini afdol. Ada jamaah minal ulama, kebanyakan ulama juga mengatakan begini afdol. Jadi intinya mau begini afdol dua-dua. Karena apa? Banyak ulama juga ini yang berpendapat kedua itu yang begini jumhur mengatakan afdol, yang begini mengatakan jamaah, maksudnya kebanyakan ulama mengatakan begini lebih afdol. Terserah. Jelas Pak ya?
Ada yang tanyakan lagi? Kalau nggak ada kita tutup ya. Warna rambut. Warna rambut ya Pak. Warna merah. Ya. Yang ditanyakan apakah itu sah? Oke. Kalaulah dari bahannya, oke, saya bahas dulu. Dikatakan Nabi, wahai para sahabatku, kurang lebih mafhumnya, sesungguhnya orang Yahudi dan orang Nasrani hum la yasbughun. Mereka itu enggak menginaikan rambut dan janggut mereka yang sudah putih. Enggak menginaikan, dikatakan Nabi. Maka kalian selisihilah orang-orang Yahudi dan Nasrani itu dengan apa? Dengan kalian menginaikan rambut dan janggut kalian yang sudah beruban. Prakteknya baginda Nabi Muhammad SAW, uban beliau hanya beberapa sajanya. Ada di jambang beliau, itulah di jambang dan di janggut Nabi hanya beberapa helai. Nampak tapi Nabi agar Nabi beda dengan orang Yahudi dan Nasrani dan Ahlul Kitab ya. Saya kurang tadi. Yahudi dan Nasrani dan Ahlul Kitab, Nabi menginaikan rambut dan janggut yang sudah beruban di tubuhnya Nabi, di wajahnya Nabi. Jelas Pak ya? Oke, sekarang apakah masuk atau tidak? Tergantung bahannya. Kalau bahannya cat itu pasti nggak masuk. Karena dia apa? Karena cat bahannya itu menolak air. Tapi kalau bahannya itu inai masih menyerap air. Inai nggak apa-apa. Ya, bukan sintetis ya. Kalau sintetis nggak boleh. Kalau yang alamiah boleh. Sejenis tumbuh-tumbuhan itu boleh. Dan haram ya, haram mewarnai rambut dengan warna hitam. Tapi warna selain hitam boleh Ustaz? Boleh. Mau merah boleh, hijau boleh. Mau pink boleh. Sekarang pink, hijau, merah, pelangi di kepalanya. Tapi kalau seandainya bahannya masih bahan yang alamiah, bukan sintetis yang tidak menyerap air, boleh saja, mewarna apa saja. Jelas ini Pak? Oke, ada tanyakan lagi? Kalau nggak ada kita tutup ya. Saya rasa cukup ya. Terakhir Pak ya. Ya. Oke, kalau kita sholat, kita mandi terlebih dahulu. Apakah kita masih harus berwudu? Pertanyaannya, kalaulah dia mandi wajib, tidak harus berwudu. Mandi wajib, ya. Kalau dia mandi wajib, tidak harus berwudu. Bisyarat dengan syarat-syarat, disurut dengan syarat-syarat. Syarat pertama, ketika dia mandi, dia tidak menyentuh, jalan depan dan jalan belakang dia dengan telapak tangan dia. Apa yang dimaksud telapak tangan? Tengok saya nih Bu, Pak. Nih kita tempelkan jari kita, udah lengket. Yang lengket ini, yang nggak lengket nggak apa-apa. Apa itu? Ini nggak lengket kan? Nih tengok nih. Ini nggak lengket yang ini. Ini nggak apa-apa. Misalnya, maaf. Kita pegang begini. Nggak kena yang ini, nggak. Kita pegang begini. Nih, jelas ya? Nggak batal wudu. Dengan ini, telapak tangan, jalan depan dan jalan belakang. Atau enggak, kita pegang kemaluan kita pakai ini kita, nggak apa-apa. Jelas? Itu kalau kita cerita tanpa ada satir atau penghalang. Tapi kalau ada penghalang, bebas. Dan syarat yang kedua, kita nggak kentut. Dan kita nggak kencing. Pokoknya kita tuh nggak ada perkara-perkara yang membatalkan wudu. Ketika kita mandi jenabat itu, kita niat mandi jenabat. Bahasan pertama kita niat, dah kita nggak sentuh jalan depan jalan belakang, kita nggak kentut, kita nggak kencing. Maka Pak, selesai Bapak mandi, pakaian langsung sholat takbir, itu sudah automatically dengan wudu sekalian. Karena apa? Karena wajib mencukupi yang sunnah. Jelas Pak? Tapi kalau mandi sunnah nggak bisa. Jadi kalau mandi sunnah, kita harus ketika mandi itu kita niat wudu. Tapi mubazir jadinya. Kenapa? Karena wudu itu hanya nggak seluruh anggota badan. Tapi kalaulah
memang ada seseorang ketika dia mandi juga dia niat wudu dengan syarat-syarat yang tadi itu, nah setelah dia mandi, ya kan, sudah sekalian tuh wudu. Itu wudu tuh wudu rasa mandi atau mandi rasa wudu itu sama. Jelas Pak? Saya rasa cukup ya, karena sudah tepat bahkan lebih 1 menit. Saya sudah sampai di sini. Yang benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang silapnya karena kesalahan saya sendiri karena saya masih belajar. Kepada Allah SWT saya mohon ampun, kepada jemaah sekalian saya mohon maaf. Agar sempurnanya majelis kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.